Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala Farm. Jadi hari ini kita main di tempat Mas Put. Nah, Mas Put ini adalah peternak yang memelihara kambing eksklusif. Kambing eksklusif itu kambing-kambing bur dan PE Kaligesing. Nah, kalau sahabat-sahabat yang pengen punya kambing dan hanya terbatas di populasi yang terbaik, ini kita kasih contoh solusi di kandang Mas Put. Nah, oke, Mas Put, kambing-kambingnya apa aja yang dipelihara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk sementara masih crossbur dan PE ala-ala lah. Masih pemula, Mas. Kenapa Mas milih bur dan PE? Nomor satu karena cepat pertumbuhannya. Nomor dua, kita untuk penjualan lebih bisa 2-3 kali lipat dari kambing-kambing lokal. Sesama untuk peliharaan. Harganya Mas? Harganya jauh 2-3-4 kali lipat. Kalau kambing lokal kan mungkin malah bahkan 400 Mas kan Mas. Kalau yang betina 400. Kalau jantan paling 700 gitu. Itu udah 2,5 laku. 2 juta up laku. Wah, ini bahkan kita keluarkan sekarang pun banyak yang mau, banyak yang nanya, banyak yang mau minta bibitan, rebutan. Wah. Menangnya di situ. Pelihara sama, pakan sama, waktu sama, repot pun sama. Iya. Dan dikit-dikit upgrade Mas, dikit-dikit upgrade. Berarti arahnya ke ini Mas ya, ke breeding, mencetak anak-anak yang bisa dijadikan keturunan lah. Iya. Gitu. Wah, mantap. Jadi gitu sahabat, kambing bur dan kambing PE Kaligesing adalah jenis kambing yang eksklusif kalau bagi kita. Harganya juga fantastis dan permintaan selalu ada ya Mas ya. Banyak. Bahkan rebutan. Nah untuk ini Mas, masih hamil aja banyak yang inden Mas. Tuh, masih belum lahir, belum kelihatan bentuknya Mas. Belum lahir, belum kelihatan bentuknya sudah dipesan. Ini luar biasa. Berarti kan saking genetiknya luar biasa untuk dipelihara Mas ya, berarti kan punya nilai Mas. Genetik unggul. Nah untuk ini Mas, untuk keseharian sampai ini ngaritnya berapa kali, ngasih makannya berapa kali, jenis pakannya apa aja coba dia. Kebetulan kita kan samben ya Mas ya. Kita ternak cuma samben. Jadi pakan itu terus terang kita jarang ngarit karena di kanan kiri kebun kita udah dikit-dikit udah tak bikin sebelumnya ternak lah, udah bang pakan selalu ada. Jadi kapan kita mau kerja udah ada, pulang kerja pun mepet waktu 10 menit pun jadi. Ada odot, indigo vera, patelo Papua, daun singkong dan lain-lain. Lengkap Mas ya. Mantep nih. Gandeng kandang. Pakannya di lingkungan kandang. Pakan di lingkungan kandang. Sangat terjamin kambingnya. Kalau pakan itu hijauan. Kalau konsentrat pakai nggak Mas? Pakai. Untuk pakan pagi kita hijauan. Hijauan kita nggak perlu banyak Mas. 5, 6, 7 tangkai ada daun singkong, kambing 1 cukup. Kita nggak banyak-banyak. Terus nanti sore lagi. Sore pun pertama kita comboran pakai ampas tahu. Khusus ampas tahu, SBM, DDGS, dan singkong kita pecah, kita geprek itu loh. Nah, itu. Jadi konsentratnya kualitas terbaik ini. SBM itu kalau sahabat belum pernah tahu, SBM itu bungkil kedelai. Nah, kedelai yang dipres, terus minyaknya diambil, nah ampasnya dikasihkan. Nah, ini protein tinggi sekali. Harganya sampai 9.000 kayak per kilo. 10-11 ribu. Oh, 10-11 ribu. Makanya kambingnya super. Rugi nggak Mas kalau beli pakan semahal itu? Enggak sih Mas, tetap dapat untung kok, aman. Karena ya itu tadi kembali ke awal, kita ternaknya mohon maaf lah, bukan kambing lokal. Jadi kalau kambing lokal dengan harga segitu lipat 3 kali 1 lah ibaratnya ya. Mungkin bisa
bangkrut. Kegedean kos pakan lah. Karena penjualannya mending, jadi tetap dapat untung. Nah, ya gitu. Jauh Mas Yan. Berarti gini Mas ya, walaupun pakan beli, asalkan kita peliharanya kambing punya genetik unggul, terus harga jualnya tinggi, permintaannya banyak, ya kita tetap aja hijau Mas ya. Dan pasti untung. Kita beli juga cuma itu tadi, DDGS, konsentrat, SPM. Oh iya, polar aku pakai. Kalau untuk hijauan nggak pernah beli sama sekali Mas. Di lingkungan kandang. Lingkungan kandang aja cukup. Kadang intinya jarang ngarit keluar. Alhamdulillah enak Mas. Udah dipikirkan dari awal Mas. Sebelum kita ternak, udah diusahakan ada bank pakan. Mantap. Jadi Mas Put ini peternak cerdas sahabat-sahabat ya. Tidak ngarit seperti saya. Ngarit itu jarak tempuhnya 500-an meter, terus muanggul, ya kan? Di video sebelumnya kita sudah perlihatkan. Nah, ini Mas Put Kita hitungan langkah aja. hitungan langkah. Sangat efisien, nggak perlu motor, nggak perlu bensin. Motor Wes, nggak lebih 10 menit. ini adalah contoh peternak yang cerdas. Ya, betul-betul mengoptimalkan sumber daya yang ada. Untuk hijauan awet kok Mas, nggak banyak-banyak Mas, bener. Hitungan tangkai aja. Kalau bahasa Jawanya buat gayem aja lah. Ayam nutrisi dari Untuk sentral. untuk mencukupi tubuh si kambing dari biji-bijian tersebut. Nah, Mas Put awalnya dulu pelihara berapa? Bisa nggak cerita prosesnya gimana? Awal mula kita kan dari kecil emang kerjaannya ngarit karena ya hobi ya, terutama hobi. Yang penting kerjaan terutama kalau aku pertama hobi dulu, jangan dipaksakan. Dari dulu tapi ya kambing rambon, kacang, terus sempat vakum lama, terus habis nikah kok pengen lagi, nggak ada modal kan. Kambing rambon pertama kali malah gembel Mas. Gembel 3 ekor. Aduh, domba. Gembel. Tapi gembel yang kecil itu loh Mas. Terus jual jadi rambon. Jual lagi. Ya itulah dikit-dikit upgrade. Bahasanya kita nih jadi crossbore sama PE ini nggak rogoh kantong lah Mas. Dari hasil itulah jual 3 dapat bibit 1 itu pun kecil. Jadi awalnya pelihara Cuma gitu. kambing lokal. Nanti kalau sudah mulai banyak dijual, beliin kambing genetik unggul. Berarti prosesnya lama Mas ya? Lama. Tidak langsung tiba-tiba, wah ini kambing genetik gitu ya? Kita orang kecil Mas. Mantap. Jadi strateginya kita tetap pelihara kambing lokal dulu kalau kita memang terbatas modal. Sabar. Nanti kalau udah berkembang dijual, baru beliin kambing. Upgrade dikit-dikit lah. Iya. Mantap. Sabar Mas. Yang penting dibikin seneng aja, nggak terasa loh Mas. Mas ini total berapa sekarang? Total kan hitungan minggu kemarin udah ngeluarin 5 Mas. Ini sekarang tinggal 9 kalau nggak salah ya. 10 apa 9 ya? Seminggu yang lalu berarti sekitar 14 ekor. Tak jual kemarin, mingguan kemarin 4. Terus sebulanan kemarin 4 juga, tapi crossbore. Kalau kemarin anakan PE. Kita anakan Mas yang kita jual Mas. Soalnya kandangnya udah, kotaknya udah pas, kapan ada beranak kita jual. Kalau ini rencana induk berapa Mas? Untuk bur berapa, PE berapa idealnya di kandang kita ini? Aku minimal 10 aja udah terbanyak itu Mas, paling banyak rencana. Itu aja nanti di-upgrade Mas. Induknya hasilnya kayak mana gitu. Saat ini masih proses sih Mas, masih berapa ekor nih? 3 apa berapa ini? Sama burnya, sama PE-nya berapa? 4, 5. 5 ekor sekarang Iya. saat ini. Bur dan Itu aja udah rasa cepet loh Mas. Ini habis beranak. Jualan Itu udah terus. hamil 3 bulan, yang sebelah itu 4 bulan. Yang itu baru kawin kemarin. artinya ini Mas ya, perputarannya juga cepat kalau misalkan kita mau cari hasil gitu loh. Alhamdulillah Mas. Cepet loh Mas kalau breeding itu. Nah, Ilmunya banyak Mas, kalau breeding itu ilmunya banyak Mas. Dapat ilmu banyak kok, ilmunya banyak, dapat ilmu banyak. Kalau fattening, ya mak gitu-gitu aja Mas ya, cuma penggemukan. Kalau itu proses kesabaran. Intinya ilmunya kedepannya dapat banyak Mas, bener. Oke.
Untuk pejantan Mas, Untuk penyataan apa itu Mas? ada berapa jenis pejantan di kandang kita? 2 jenis, tapi yang PE habis keluar Mas, ini tak ganti yang muda Mas. Oh, dijual? Oh, dijual. Kalau burnya itu juga masih muda Mas. Kita pejantannya untuk cross bur ini dari teman sendiri Mas. Dari teman sendiri. Mantap, benar. Calonnya penggantinya itu Mas, yang di ujung itu Mas. Yang di ujung sebelah sana Mas. Nah, itu pelihara dari kecil Mas ya? Dari kecil Mas, itu Ceritain Mas, produk apa? kita sendiri Mas. Gimana memproduksi kambing supaya bisa jadi segede itu dan siap jadi pacekan itu butuh berapa lama dan Prosesnya ya. manajemennya gimana lah? Oh. Kalau semua orang breeding, peternakan ilmunya sendiri-sendiri Mas ya, teori sendiri-sendiri Mas ya. Kalau kita Mas habis ngelahirin kan, terutama ngelahirin, itu langsung kita pisah Mas. Saat itu juga. Dipisah kandang sama induknya? Iya, dipisah sebelahnya. Ibaratnya kandangnya penuh setempat sama induknya, tapi di kotak sendiri Mas, kalau kita gitu. Jadi waktunya nyusu kita susu, disundulin ke babon toh. Kalau udah kenyang kita balikin ke kotak. Nanti kalau minimal seminggu itu kita bantu Calpolac atau Solfor susunya, susu formula loh. Itu bantuan, tapi di atas seminggu. Kalau 1 hari sampai 1 minggu full dari indukan. Jadi dari itu penanganannya gitu Mas ya. Jadi iya. si cempe setelah melahirkan tuh langsung dipisah ke Bisa induknya, langsung sampai Mas. Dan kita harus ngasihnya berapa kali sehari Mas? 2 kali cukup. 2 kali cukup? Dari lahir sampai 2 kali aja. 2 kali itu waktunya Pagi sampai sore. pagi sama sore aja? Ya. Berarti untuk samben juga masih oke Mas ya? Banget oke-nya. Kita kerja, entah yang kerja apapun lah, nggak terganggu Mas. Namanya kerja kan berangkat tetap pagi Mas ya. Kita masih nyusuin. Bentar aja, nggak lama kok. Pulang kerja berarti sore. Kita ke kandang, ya udah. Siangnya udah los. Mantap ya. Dan kan kalau kita lihat ini Mas, kambingnya tuh gede-gede, terus maksimal banget gitu loh ini pertumbuhannya itu. Sebenarnya rahasianya apa sih Mas? Apakah di pakannya, apakah di perawatannya, apakah ada rahasia-rahasia yang Nggak ada rahasia Mas. gitu? Kembali di awal tadi, pakan hijauan cuma daun singkang itu per ekornya cuma hitungan tangkai. Nggak banyak kayak orang-orang itu satu bental cuma jadikan berapa ekor. Enggak Mas, hitungan tangkai. Terus sorenya sebelum dikasih hijauan, ya itu comboran yang tertera di atas tadi. Padahal ya itu Mas itu ya. aja udah. Itu pun 2 kali. Comboran tapi khusus sore aja. Termasuknya kan ya nggak seribet yang kita bayangkan kan. Muarit harus banyak tiap hari. Tapi ini produktivitasnya luar biasa. Alhamdulillah Mas. Nah yang paling gede itu Mas umur berapa? Umur setahun Mas, hampir sebulan 11 bulan Bima Mas. Bima. Umur 1 tahun. Ini saudaranya Bima Mas. Ini hamil 3 bulan Mas. Ini masih darah Mas, belum laktasi ini. Umur 1 tahun sudah hamil, gedenya luar biasa. Ini dulu udah laktasi 2 kali Mas. Laktasi 2 kali kita lewatkan sengaja. Oh maksudnya birahi 2 kali? 2 kali birahi tak lewatkan. Biarin. Ya itu keyakinan kita sih, biar si calon induk ini biar janinnya mapan, badannya udah siap lah intinya. Betul. Terus ketiganya kita kawinin ya ini. Kalau kita kawinin dari birahi pertama mungkin malah udah beranak mungkin. Iya. Sebulan sekali birahi kan? Ya. Wah, mantap. Berarti kalau kita pelihara betina dari kecil mau jadikan induk harus 3 kali birahi dulu baru di minimal 1 aku Mas. 1 kilo pasti 1 kali tak lewatkan. Minimal 1. Itu kita loh Mas ya. Kan orang sendiri ada yang minta kawin langsung dikawinin. Kalau kita pasti tak lewatin sekali Mas. Iya. Beda induk, kapan birahi langsung digas Mas. Kalau induk sampai kelewat. Kalau darah 1 kali tak lewatkan. Itu trik kita. Biar nanti indukan itu kan ada tuh Mas. Kadang indukan masih kecil dikawinkan, masih udah punya anak 2, 3 laktasi masih kecil. Mungkin ya itu kepercayaanku sih. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri.
Memang ada Mas, memang kalau kawin itu harus usia matang dari sisi matang tubuhnya. Jadi dewasa dari sisi tubuh, dewasa dari sisi reproduksinya. Kadang reproduksinya lebih cepat memang Mas. Dan Kita minimal jangan di bawah 9 bulan. nah, ya, betul, Min 9 cocok bulan ke atas. Padahal biasanya umur 6 bulan sudah Ada birahi. yang minta birahi, ada yang minta kawin tahu birahi. Kadang 7 bulan birahi dikawinkan atau 6 bulan. Sayang Mas, kasihan. Siap. Jadi gitu sahabat-sahabat ya. Mas Put ini adalah salah satu orang yang menginspirasi kita. Mudah-mudahan kita bisa ini nanti si anak-anak Jagger itu kita betul-betul optimalkan supaya bentuknya kayak gini semua. Wah, pokoknya mantep lah di tempat Mas Put ini. Nah, beliau memang mentor kita, mentor breeding. Nah, kalau fattening itu nggak perlu ilmu. Ilmunya Semakin sedikit. banyak modal kita ya semakin bisa berhasil kalau fattening kan gitu. Fattening. Tapi kalau breeding mau Sabaran. sebanyak apapun modalnya, kalau kita nggak punya ilmunya ya aduh Bener Mas. hancur. Benar. Gitu. Oke sahabat ya, mungkin itu Mas Put, terima kasih atas waktunya bisa main di sini dan semoga menginspirasi bagi teman-teman di Facebook, di sahabat-sahabat di YouTube juga. Nah, kita ada akun Facebook juga, silahkan dicari sahabat-sahabat. Jadi silahkan dipantau kegiatan kita sehari-hari, nanti banyak mainlah cari inspirasi ke teman-teman di lingkungan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.